Bismillahirrahmanirrahim. Menistakan hukum syariat Islam. Setelah menafikan eksistensi ukhuwah Islamiyah dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana catatan sebelumnya, Said Agil Sirot kemudian mencela, melecehkan, dan menistakan hukum ukhuwah Islamiyah. Dalam buku Tasawuf sebagai kritik sosial, mengedepankan Islam sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Terbitan resmi Lajnah Ta'lif wan Nashr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 2012 dengan editor Ahmad Baso, halaman 310. Said Agil Sirot berkata, oleh karena itu, patut dipertanyakan seandainya ada sebagian umat Islam saat ini yang mengembangkan visi eksklusif ukhuwah Islamiyah ini, sehingga bisa mengganggu semangat kerukunan dan interaksi harmonis di antara umat beragama. Dalam keterangan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menganjurkan pengembangan visi ukhuwah Islamiyah. Tetapi Said Agil Sirot menafikan eksistensi anjuran ukhuwah Islamiyah dalam Al-Quran dan hadis. Sekarang, Said Agil Sirot meremehkan pengembangan ukhuwah Islamiyah dengan alasan eksklusif dan bisa mengganggu semangat kerukunan dan interaksi harmonis di antara umat beragama. Pertanyaannya sekarang adalah, benarkah ukhuwah Islamiyah bisa mengganggu semangat kerukunan dan interaksi harmonis di antara umat beragama? Jelas tidak bisa mengganggu bagi orang yang memahami ajaran agama tentang kerukunan dan interaksi antar umat beragama. Al-Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, Hukukul jiwari, i'lam annal jiwara yaqtadi haqqan wara'a ma taqtadihi ukhuwatul islami. Fayastahiqqu al-jaru al-muslimu ma yastahiquhu kullu muslimin wa ziyadatan. Idh qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-jiranu thalathatun jarun lahu haqqun wahidun wa jarun lahu haqqani wa jarun lahu thalathatu huquqin. Fal jaru alladhi lahu thalathatu huquqin al-jaru al-muslimu dzur rahimi. Falahu haqqul jiwari wa haqqul islami wa haqqur rahimi. Wa ammal ladzi lahu haqqani fal jaru al muslimu lahu haqqul jiwari wa haqqul islami. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahidun fal jaru al musyriku. Fandur kaifa asbata lil musyriki haqqan bimujarradil jiwari. Artinya, hak-hak tetangga. Ketahuilah, sesungguhnya bertetangga menuntut adanya hak atau kewajiban selain kewajiban yang menjadi tuntutan persaudaraan Islam. Oleh karena itu, seorang tetangga yang muslimin berhak menerima apa saja yang berhak diterima oleh setiap muslim dan bahkan melebihi yang bukan tetangga. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tetangga itu ada 3 macam. Tetangga yang memiliki 1 hak, tetangga yang memiliki 2 hak, dan tetangga yang memiliki 3 hak. Tetangga yang memiliki 3 hak adalah hak tetangga muslim yang memiliki hubungan kekerabatan. Ia memiliki hak tetangga, hak Islam, dan hak kekerabatan. Sedangkan tetangga yang memiliki 2 hak adalah tetangga muslim. Ia memiliki hak tetangga dan hak Islam. Adapun tetangga yang memiliki 1 hak adalah tetangga musyrik atau non-muslim. Perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetapkan hak bagi seorang musyrik hanya karena bertetangga. Hal demikian ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin
juz 2 halaman 231. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baiklah berdampingan dengan orang yang bertetangga denganmu, maka kamu akan menjadi muslim. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 231. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yuswini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril selalu berwasiat kepadaku tentang tetangga sampai aku menyangka ia akan mewariskannya. Hal demikian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 231. Qala Mujahidun, kuntu inda Abdullah bin Umar wa gulamun lahu yaslahu syatan. Faqala, ya gulam, idza salahta fabda bijarina al-yahudi hatta qala dzalika miraran. Faqala lahu, kam taqulu hadza? Faqala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yuswina bil jari hatta khashina annahu sayuwarrithuhu. Artinya, Mujahid berkata, aku berada di samping Abdullah bin Umar, sedangkan seorang budaknya menguliti kambing miliknya. Lalu ia berkata, wahai budak, apabila kamu telah selesai menguliti, dahulukan tetangga kita yang Yahudi. Sehingga ia berkata begitu berulang-ulang. Lalu budak itu berkata, berapa kali Tuan berkata begitu pada saya? Lalu ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berwasiat kepada kami tentang tetangga, sehingga kami khawatir ia akan mewariskannya. Hal demikian ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 233. Wa qala Hisyamun, kana al-Hasanu la yara ba'san an tud'ima al-jaro al-yahudiyya wan nasraniyya min udhiyatika. Artinya, Hisyam berkata, Al-Hasan Al-Basri tidak menganggap dilarang kamu memberi makan tetangga yang Yahudi dan Nasrani dari hewan kurbanmu. Demikian hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 233. Perhatikan paparan dari Al-Imam Al-Ghazali di atas dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan kesimpulan bahwa dengan mengembangkan ukhuwah Islamiyah, umat Islam tetap bisa berkewajiban berbuat baik kepada tetangga yang beragama lain. Ukhuwah Islamiyah tidak menjadi penghalang seorang muslim untuk membangun semangat kerukunan dan interaksi harmonis di antara umat beragama, seperti dengan memberikan hadiah dan sedekah kepada mereka ketika kita mempunyai kenikmatan dari Allah. Justru, yang tidak bisa hidup berdampingan dengan perbedaan keagamaan masing-masing itu ialah di luar Islam. Oleh karena tidak bisa hidup berdampingan dengan harmonis antar agama ini, salah satunya yang melahirkan pluralisme agama. Islam tanpa pluralisme yang menggadaikan agama sudah teruji melewati sejarah untuk hidup rukun dengan berbagai agama. Maka pendapat Said Agil Sirot di atas adalah ngawur dan terkesan ada pesanan. Pendapat Said Agil Sirot di atas juga seolah berbanding lurus dengan pendapatan dia. Selanjutnya, Said Agil Sirot berkata, dengan kata lain, jika seseorang memahami betul substansi dan esensi ajaran agama, maka tentu tidak ada benturan teologi antar umat beragama.
Jika diciptakan seolah-olah ada benturan, sebenarnya itu hanyalah soal perut, politik atau kepentingan sektarian masing-masing pemeluk agama. Hal demikian ini dijelaskan dalam buku Tasawuf sebagai kritik sosial, mengedepankan Islam sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Halaman 310. Pernyataan Said Agil Sirot di atas memberikan beberapa kesimpulan. Pertama, benturan teologi atau perbedaan akidah antar umat beragama itu tidak ada bagi orang yang memahami betul substansi dan esensi ajaran agama. Kedua, adanya benturan teologi antar umat beragama itu bagi orang yang tidak memahami betul substansi dan esensi ajaran agama. Ketiga, kalau terjadi benturan antar umat beragama, itu pasti hanyalah soalan perut. Ketiga, kalau terjadi benturan antar umat beragama, itu pasti hanyalah soal perut, politik, atau kepentingan sektarian masing-masing pemeluk agama. Dengan beberapa kesimpulan tersebut, berarti Said Agil Sirot mempunyai beberapa pendapat sebagai berikut. Pertama, Said Agil Sirot tidak mengakui adanya perbedaan akidah yang ia sebut dengan istilah benturan teologi antara agama Islam dan agama-agama lain. Hal ini yang dikenal dengan paham pluralisme agama di kalangan orang-orang liberal. Pendapat tersebut jelas tidak benar karena perbedaan akidah antar agama-agama merupakan sesuatu aksioma dalam pandangan agama. Justru, jika mau menggunakan akal sedikit saja, Said Agil Sirot akan mengetahui bahwa pluralisme yang disanjung-sanjung kaum liberal untuk mendamaikan konflik akidah antar agama justru menjadi agama baru. Bahaiyah adalah sebuah agama baru yang mencampur semua unsur agama. Ini bukti kasat matanya. Pluralisme secara umum pada faktanya ingin memposisikan diri menjadi wasit agama-agama. Namun tanpa terasa, pluralisme sendiri telah terjun menjadi pemain baru. Di sisi lain, persepsi Said Agil Sirot tersebut memberikan pengakuan terhadap kebenaran semua agama. Pengakuan terhadap kebenaran semua agama jelas tidak benar. Kekufuran agama-agama di luar Islam seperti Yahudi, Nasrani, dan kepercayaan-kepercayaan syirik lainnya telah banyak ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan kekufuran dan kemurtadan orang yang membenarkan semua agama telah ditegaskan oleh para ulama. Al-Imam Al-Qadhi Iyad berkata, "Nukaffiru man lam yukaffir man dana bi ghairi millatil muslimina minal milali au waqafa fihim au syakka au sahhaha madhhabahum wa in adhara ma'a dhalikal islama wa'taqadahu wa'taqada ibtala kulli madhhabin siwahu fahuwa kafirun biidharihi ma adhara min khilafi dhalika." Artinya, kami mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang menganut selain agama kaum muslimin dari agama-agama apapun. Atau vakum, tidak berpendapat kekafiran mereka. Atau meragukan kekafiran mereka. Atau membenarkan aliran mereka. Meskipun ia menampakkan keislaman dan meyakininya. Dan meyakini kebatilan setiap aliran selain Islam. Maka dia adalah orang kafir sebab menampakkan apa yang ia tampakkan sesuatu yang menyalahi hal tersebut. Hal demikian dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syihab Al-Khafaji dalam kitabnya Nasimur Riyadh juz 6 halaman 359. Al-Imam An-Nawawi juga berkata,
Wa anna man lam yukaffir man dana bi ghairil islami kan nasoro au syakka fi takfirihim au sahhaha madhhabahum fahuwa kafirun wa in azhara ma'a dhalikal islama wa'taqadahu. Artinya, sesungguhnya orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang menganut agama selain Islam seperti agama Nasrani atau ragu-ragu dalam mengkafirkan mereka atau membenarkan aliran mereka, maka dia adalah kafir meskipun ia menampakkan Islam dan meyakininya. Hal demikian ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thalibin juz 7 halaman 290 dan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam bi Quwwatil Islam halaman 237. Pernyataan para ulama di atas memberikan kesimpulan bahwa orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang menganut agama selain Islam atau vakum tentang kekafiran mereka atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan aliran mereka seperti paham pluralisme agama, maka ia adalah orang kafir meskipun masih menampakkan dan meyakini kebenaran Islam. Dalam pernyataan Said Agil Sirot di atas jelas sekali pembenarannya terhadap semua ajaran agama dan kepercayaan dengan menafikan adanya perbedaan akidah atau benturan teologi antar agama-agama. Kedua, Said Agil Sirot menganggap orang-orang yang meyakini atau berpendapat adanya perbedaan akidah atau benturan teologi antar agama sebagai orang yang tidak memahami betul substansi dan esensi ajaran agama. Dengan pandangan ini, berarti Said Agil Sirot menganggap seluruh umat Islam dan para ulamanya yang meyakini ada perbedaan akidah antara agama Islam dengan agama-agama lain sebagai orang-orang yang tidak memahami betul substansi dan esensi ajaran agama. Atau dalam bahasa yang lebih jelas, sebagai orang-orang yang salah, gagal faham, dan tersesat dalam memahami agama. Para ulama telah berijma' tentang kekafiran orang yang mengatakan suatu pendapat yang berimplikasi pada penilaian sesat terhadap seluruh umat Islam. Al-Imam Al-Qadhi Iyad berkata, "Wa kadzalika naqta'u bi takfiri kulli qailin qala qaulan yutawassalu bihi ila tadlilil ummati wa takfiri jami'is sahabati." Artinya, dan demikian pula kami memastikan pengkafiran terhadap setiap orang yang berpendapat dengan suatu pendapat yang mengantarkan pada penyesatan seluruh umat Islam dan mengkafirkan seluruh sahabat. Demikian hal ini dijelaskan oleh Asy-Syihab Al-Khafaji dalam kitabnya Nasimur Riyadh juz 6 halaman 359. Al-Imam An-Nawawi juga berkata, wa kadza yuqta'u bi takfiri kulli qailin qaulan yutawassalu bihi ila tadlilil ummati au takfiris sahabati. Artinya, demikian pula dipastikan pengkafiran terhadap setiap orang yang berpendapat dengan suatu pendapat yang mengantarkan pada penyesatan umat Islam atau pengkafiran para sahabat. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thalibin juz 7 halaman 290 dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari juz 2 halaman 300 dan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam bi Quwwatil Islam halaman 237. Pernyataan para ulama tersebut mengantarkan pada kesimpulan bahwa orang yang mengeluarkan suatu pendapat yang mengantarkan pada penilaian sesat terhadap seluruh umat Islam adalah dipastikan kekafirannya. Ketiga, Said Agil Sirot juga berpendapat bahwa kalau terjadi benturan antar umat beragama, itu pasti hanyalah soal perut, politik, atau kepentingan sektarian masing-masing pemeluk agama. Pernyataan Said Agil Sirot ini merupakan bentuk penistaan
dan penghinaan terhadap agama. Sebagaimana dimaklumi, benturan teologi atau konflik agama telah terjadi sejak masa-masa Rasulullah, baik menghadapi orang-orang musyrik Quraisy dan Arab, Yahudi di Madinah dan sekitarnya, dan Nasrani di sekitar Syam. Demikian itu sesuai dengan ajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Pernyataan Said Agil Sirot yang menganggap bahwa benturan antar umat beragama hanya bermuara pada kepentingan perut, politik, dan kepentingan sektarian masing-masing agama merupakan bentuk penistaan dan penghinaan terhadap Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terhadap agama yang dibawanya. Al-Imam Al-Qadhi Iyad berkata, "I'lam waffaqanallahu wa iyyaka anna jami'a man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam au 'abahu au alhaqa bihi naqsan fi nafsihi au nasabihi au dinihi au khoslatin min khisalihi au 'arrada bihi au syabbahahu bi syai'in ala tariqi sabbilahu awil izra'i alaihi awit tasghiri li sya'nihi awil ghaddi minhu wal aibi lahu fahuwa sabun lahu wal hukmu fihi hukmus sabi yuqtalu kama nubayyinuhu." Artinya, ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan Anda. Sesungguhnya semua orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mencelanya atau menyandangkan kekurangan kepadanya dalam dirinya atau nasabnya atau agamanya atau salah satu dari kepribadiannya atau menyindirnya atau menyerupakannya dengan sesuatu dengan jalan menghina kepadanya atau meremehkannya atau mengecilkan derajatnya, atau merendahkan dan mencelanya, maka ia adalah orang yang menghinanya. Sedangkan hukum bagi orang tersebut adalah hukum orang yang menghina beliau, yaitu dibunuh, sebagaimana akan kami jelaskan. Demikian hal ini dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa' bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, Juz 2 halaman 214, dan Asy-Syihab Al-Khafaji dalam kitabnya Nasimur Riyadh Juz 6 halaman 146, dan Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya As-Shaiful Maslul ala man sabba ar-rasul halaman 119. Qala Abu Bakrin ibnul Mundhiri ajma'a awamu ahlil ilmi ala anna man sabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqtalu wa mimman qala dzalika Malik bin Anasin wal Laitsu Ahmadu wa Ishaqu wa huwa madhhabus Syafi'i. Qala al-Qadhi Abul Fadli wa huwa muqtada qauli Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu wa la tuqbalu taubatuhu inda haula. Wa bimithlihi qala Abu Hanifata wa ashabuhu wa Thawriyyu wa ahlul Kufati wal Auza'iyu fil muslimina lakinnahum qalu hiya riddatun. Wa rawa mithlahu al-Walidu bin Muslimin an Malikin wa haka at-Tabariyu mithlahu an Abi Hanifata wa ashabihi fiman tanaqqasahu sallallahu alaihi wasallam au bari'a minhu au kadzabahu. Wa qala Suhnunu fiman sabbahu dzalika riddatun kazandaqati wa ala hadza waqa'a al-khilafu fi istitabatihi wa takfirihi wa hal qatluhu haddun au kufrun kama
sanubayyinuhu fil babi athani insyaallah ta'ala. Wala na'lamu khilafan fi istibahati damihi baina ulama'il amswari wa salafil ummati wa qad dzakara ghairu wahidin al-ijma'a ala qatslihi wa takfirihi. Artinya, Abu Bakar bin Al-Mundhir berkata, mayoritas ahli telah bersepakat bahwa orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibunuh. Di antara orang yang berpendapat demikian adalah Malik bin Anas, Laits, Ahmad, Ishaq, dan itu mazhab Asy-Syafi'i. Al-Qadhi Abu Al-Fadl berkata, itu adalah tuntutan pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Taubat orang tersebut tidak diterima menurut mereka. Dengan pendapat yang sama, telah berkata Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ats-Tsauri, para ulama Kufah, Al-Auza'i mengenai kaum muslimin. Akan tetapi mereka berkata, itu adalah kemurtadan. Hal seperti itu juga diriwayatkan oleh Al-Walid bin Muslim dari Malik. At-Tabari menceritakan seperti itu dari Abu Hanifah dan para sahabatnya mengenai orang yang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau melepaskan diri darinya atau mendustakannya. Suhnun berkata mengenai orang yang menghinanya, itu adalah kemurtadan seperti kezindikan. Atas dasar inilah terjadi perselisihan mengenai permintaan taubat dan pengkafiran orang tersebut. Dan apakah membunuhnya sebagai hukum had atau kekufuran sebagaimana akan kami jelaskan pada bab 2 jika Allah menghendaki. Kami tidak menemukan perselisihan mengenai kehalalan darahnya di antara para ulama berbagai kota dan kaum salaf. Lebih dari satu orang menceritakan adanya ijma' atas hukum membunuhnya dan mengkafirkannya. Demikian hal ini dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa juz 2 halaman 215 dan Asy-Syihab Al-Khafaji dalam kitabnya Nasimur Riyad juz 6 halaman 148 dan Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya As-Saiful Maslul ala man sabba ar-Rasul halaman 119. Qala Muhammad bin Suhnun ajma'a al-ulama'u anna syatima an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-mutanaqqisa lahu kafirun wal wa'idu jarin alaihi bi'adzabillahi lahu wa hukmuhu indal ummati qatlun wa man syakka fi kufrihi wa adzabihi kafaro. Artinya, Muhammad bin Suhnun berkata, para ulama telah bersepakat bahwa orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencelanya adalah kafir. Ancaman siksa Allah berlaku bagi orang tersebut. Hukum orang tersebut menurut para ulama adalah dibunuh. Barang siapa yang ragu-ragu mengenai kekufuran dan azab bagi orang tersebut adalah kafir. Demikian hal ini dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa juz 2 halaman 215 dan Asy-Syihab Al-Khafaji dalam kitabnya Nasimur Riyad juz 6 halaman 149 dan Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya As-Saiful Maslul ala man sabba ar-Rasul halaman 120. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki juga berkata, wa an Ishaq bin Rahuyah ahadil a'immatil a'lami qala ahadil a'immati al-a'lami qala ajma'a al-muslimuna anna man sabballaha aw sabba rasulihi sallallahu alaihi wasallam aw dafa'a syai'an mimma anzalallahu aw qatala nabiyyan min anbiya'illahi azza wa jalla annahu kafirun bidzalika wa in kana mukirran
bikulli ma anzalallah. Artinya, Ishaq bin Rahuyah, salah seorang imam terkemuka berkata, kaum muslimin telah bersepakat bahwa orang yang menghina Allah atau menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menentang sesuatu yang diturunkan oleh Allah atau membunuh salah seorang nabi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang tersebut kafir kepada hal itu, meskipun ia mengakui semua apa yang diturunkan oleh Allah. Demikian hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya As-Saiful Maslul ala man sabba ar-Rasul, halaman 121. Paparan dari para ulama di atas memberikan kesimpulan bahwa orang yang menghina ajaran Rasulullah berarti menghina pribadi beliau, sedangkan orang yang menghina pribadi beliau jelas dihukumi kufur dan murtad menurut ijma' para ulama. Demikian pula, orang yang menghina ajaran Allah atau menentang sebagian ajaran Allah berarti menghina Allah. Dan orang yang menghina Allah atau menentang sebagian ajaran Allah adalah kafir kepada Allah dan ajaran tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, walhamdulillahi rabbil alamin.